Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke modul praktikum elektronika digital yang ke-8. Pembahasan kita yaitu pembuktian hukum aljabar boolean. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki pembuktian hukum aljabar boolean. Mungkin dulu di mata kuliah aljabar linear ataupun matematika itu sudah ada, kalian pasti sudah mendapatkan. Kalau dulu pernah dengar hukum asosiatif, ya, hukum distributif, itu nanti kita akan coba buktikan dengan gerbang logika. Nah, di sini nanti capaian pembelajarannya yaitu kalian mampu membuktikan dalil dari aljabar boolean, hukum asosiatif, distributif, serta mempraktekkan menggunakan simulator. Bahannya kita nanti memakai alat dan bahannya yaitu digital work, atau kalau di praktikum di lab kita pakai digital trainer set, kabel secukupnya, kemudian gerbang N, OR, dan NOT. Ya. Saya akan membahas sedikit tentang teori dari hukum aljabar boolean, di mana teori nanti pasti akan dibahas secara lebih detail di kelas, ya, di materi kelas. Di sini saya akan coba jabarkan sedikit tentang yang pertama yaitu hukum asosiatif, ya. Jadi hukum asosiatif ini menyatakan urutan, jadi bahwa urutan operasi logika itu tidak akan berpengaruh terhadap output dari rangkaian logika. Seperti apa itu? Nah, contohnya seperti ini. Jadi jika A plus B plus C, nah kemudian dalam kurung, dalam kurung itu berarti A plus B akan dikerjakan terlebih dahulu, ya, kemudian baru hasilnya nanti ditambahkan ke C. Itu akan sama dengan apabila B dan C itu ditambahkan terlebih dahulu baru ditambahkan ke A. Seperti itu. Ya, jadi mana yang dikerjakan terlebih dahulu itu akan sama. Jadi hasilnya akan sama, tidak akan berpengaruh terhadap outputnya. Nah, nanti kalian akan buktikan, ya, di praktikum ini. Kemudian ada hukum komutatif. Jadi hukum komutatif ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel, ya, atau sinyal inputnya nanti ditukar urutannya, itu juga tidak akan berpengaruh terhadap outputnya. Semisal apa? Ini ada A plus B, itu akan sama dengan ketika kita balik B plus A, ya, ataupun A kali B, ya, hasilnya kan sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik itu sama. Ya, kalau kita matematika 5 tambah 9 akan sama 9 tambah 5. Hasilnya akan sama. Ataupun 2 kali 1 dengan 1 kali 2, hasilnya kan tidak akan berbeda, sama. Nah, itu. Ya, jadi outputnya nanti kan sama. Nah, nanti kan kalian buktikan di praktikum. Kemudian ada hukum distributif. Ya, ada hukum distributif yang ketiga. Jadi hukum ini nanti menyatakan bahwa variabel dari input, ya, atau sinyal inputnya itu dapat disebarkan, ya, atau diubah urutan sinyalnya. Seperti apa? Dan ini nanti juga tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Misal di sini ada A kali dalam kurung B plus C, ya. Jadi nanti rangkaiannya akan berbeda, ya, rangkaiannya akan berbeda. A kali B plus C, ya, jadi B plus C baru nanti dikalikan A, itu akan sama dengan A kali B, ya, A kalikan B plus A kalikan C. Hasil dari A kali B ditambahkan hasil dari A kali C, ya, di situ nanti tidak, hasilnya akan sama. Nanti bisa dicoba sendiri, ya. Nanti akan kita buktikan di praktikum memakai digital rangkaiannya. Nah, yang tambahan ini ada hukum komplement, ya. Hukum komplement sebenarnya nanti berpengaruh juga pada saat kita membahas nanti peta Carnot atau penyederhanaan fungsi, ya. Itu nanti akan kita bahas juga. Di sini nanti tidak
tidak usah dibuktikan ya, nanti kita akan membuktiannya yang asosiatif ya, komutif. Mungkin ada juga distributif kalau ada. Nah, ya ada distributif juga ada. Oke, jadi kalau hukum komplement di sini X ya plus X aksen negasi itu sama dengan 1. Jadi nanti langsung kita kasih angka 1. Ya, X plus X aksen sama dengan 1. Kalau X kali X aksen, jadi X kali X negasinya itu sama dengan 0. Oke, seperti itu. Itu hukum komplement. Nah, selanjutnya ketika mungkin ini sudah semua, jadi sebenarnya hukum-hukum ini pasti sudah tahu. Kalau mungkin lupa, tapi dengan struktur perhitungan seperti ini, oh ini sama di matematika dulu ada, ketika bolak-balik akan sama hasilnya, itu mungkin dulu sudah pernah ya. Jadi saat ini kita akan coba buktikan ya, apakah memang benar kalau kita buat rangkaiannya itu akan sama hasilnya. Nah, di sini ada beberapa prosedur percobaan. Yang pertama untuk membuktikan dalil asosiatif ya, dalil asosiatif. Jadi ini saya kasih contoh dalil asosiatif A plus B plus C, di mana A plus B itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini ada A plus B berarti memakai gerbang logika OR ya, memakai gerbang logika OR plus ini. Jadi A plus B, maka A plus B ini dimasukkan dulu atau dibuat di rangkaian OR dulu, outputnya baru nanti digabungkan, ditambahkan, di-OR-kan dengan C. Oke, seperti ini. Oke. Nah, nanti silakan dicek di tabel kebenarannya ya. Kalau tabel kebenarannya ini ada 3, maka nanti ada berapa kombinasi? Berapa? 2 pangkat 3 ya. Jadi nanti ada 2 pangkat 3 kombinasi, berarti ada 8 kombinasi. Oke. Kemudian setelah itu nanti apakah ini sama dengan ini? Nah, ini nanti kalian juga bikin rangkaiannya apakah sama. Otomatis kalau yang ini kan A plus B plus C, di dalam kurung maka BC itu didahulukan. Jadi B plus C didahulukan, baru nanti output dari BC ditambahkan dengan A. Oke. Kemudian ada yang pakai titik ya, jadi ini kalau titik ini adalah N ya, gerbangnya kita memakai gerbang N. Jadi A, N, B, di A dari N kan dulu, hasilnya baru di N kan dengan C. Nanti apakah hasilnya sama dengan A kali B kali C ini, B kali C didahulukan sama dengan A. Oke, kalian praktekkan. Kemudian untuk distributif sama halnya dengan ini tadi ya, langkah ini misal A kali B plus C, kalian bikin rangkaian gerbang logikanya terlebih dahulu ya. Berarti mana yang didahulukan? Dari A B plus C terlebih dahulu, baru nanti outputnya di N-kan dengan A. Apakah nanti sama dengan ini? Nah, kemudian yang kedua juga ini A plus ya B kali C, apakah sama dengan juga nanti outputnya dengan A plus B kalikan A plus C. Oke. Silahkan dibuat nanti masing-masing ini harus kalian buat rangkaiannya ini, kemudian kalian buat tabel kebenarannya ya, masing-masing ini kalian buat tabel kebenarannya. Nanti silahkan buat laporan pembahasannya, kesimpulan dari percobaan ini seperti apa. Baik, seperti itu untuk praktikum kita, praktikum 8 untuk pembuktian hukum aljabar boolean. Kalau nanti ada pertanyaan, kita akan bahas di sesi meet ya, sesi meet up-nya kita, sesi online tatap muka kita. Nanti silahkan ditanyakan kalau memang masih ada yang belum paham. Dari saya cukupkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.